Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin karena dewasa di dalam Ramadan. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan dari pembahasan subbab sebelumnya, yaitu mengenai main diesel engine dan auxiliary genset. Pada pembahasan subbab kali ini, saya akan membahas mengenai transmisi dan cooling system. Mohon izin untuk share screen. Transmisi dan cooling unit atau sistem. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai alat atau materialnya dan juga aktivitas maintenance. Yang pertama, oli transmisi. Oli transmisi yang dianjurkan dengan spesifikasi SAE 40. Volume oli engine diperkirakan sekitar 430 liter. Cek oli transmisi setiap 500 jam operasi dan lakukan pergantian setiap 5.000 jam operasi. Untuk alat materialnya yaitu kunci pas dan juga ada oli transmisi SAE 40. Aktivitas maintenance-nya yang pertama sebelum engine start. Langkahnya cek level oli pada dipstick. Yang kedua, level oli harus di antara batas tanda minimal dan maksimal. Dan yang ketiga, isi ulang oli power transmisi yang terfilter melalui lubang pengisi jika diperlukan. Lalu aktivitas maintenance yang kedua, kuras oli. Langkahnya yang pertama, kuras oli pada temperatur operasi melalui drain valve. Langkah kedua, kuras heat exchanger dan pipa-pipa atau hose. Dan yang terakhir, untuk kembali drain valve. Maintenance yang ketiga, penggantian grade oli yang telah dipakai. Langkah pertama, heat exchanger harus dibilas sampai habis ketika penggantian grade oli. Yang kedua, isi transmisi dengan oli yang baru. Yang ketiga, hidupkan main engine diesel dan biarkan idle selama sekitar 3 menit. Dan yang terakhir, matikan main engine diesel dan kuras oli transmisi. Maintenance yang keempat, isi oli baru. Langkah pertama, isi oli pada transmisi. Yang kedua, hidupkan main diesel engine dan biarkan idle selama kurang lebih 3 menit. Yang ketiga, matikan main diesel engine dan cek pada level oli transmisi. Tunggu sekitar 2 menit setelah main diesel engine sebelum melakukan pengecekan. Yang terakhir, isi ulang transmisi jika diperlukan. Lalu yang kedua, disfilter. Disfilter yang terdapat dalam unit transmisi yaitu 1 buah. Disfilter ini direkomendasikan dilepas pada setiap 500 jam operasi untuk dilakukan pembersihan. Untuk alat atau material yang dibutuhkan, kunci pas 27 dan aktivitas maintenance-nya yang pertama lepas disfilter, yang kedua pisahkan ball joint, yang ketiga kendurkan baut, yang keempat lepas pneumatic drive dengan bracket, dan yang terakhir tarik disfilter insert keluar dari rumahnya. Lalu maintenance yang kedua pemberian disfilter dan rumahnya. Disfilter insert, bersihkan deflektor plat, buang oli perangkap dari kotoran menggunakan pompa tangan. Yang keempat, bersihkan perangkap kotoran menggunakan gan halus. Dan yang terakhir, ganti seal pada disfilter insert. Maintenance yang ketiga, reinstall disfilter, masukkan disfilter insert dalam rumahnya. Yang kedua, letakkan pneumatic drive dengan bracket. Dan yang terakhir, masukkan baut dan pengikat penghubung ball joint. Lalu ada oli separator elemen. Oli separator elemen yang terdapat dalam unit transmisi direkomendasikan diganti pada setiap 5.000 jam operasi. Alatnya yang dibutuhkan kunci sabuk pengikat dan juga ada oli separator elemen. Aktivitas maintenance yang pertama ganti oli separator elemen, yang kedua lepas oli separator elemen menggunakan kunci sabuk pengikat. Yang ketiga lumasi lapisan seal dengan sedikit oli transmisi pada oli separator elemen yang baru. Yang terakhir pasang elemen baru dan kencangkan dengan sekuat tenaga. Yang keempat ada visual inspeksi transmisi. Untuk alat materialnya, lampu sorot atau penerangan, aktivitas maintenance, inspeksi dari adanya kotoran, inspeksi dari adanya kerusakan eksternal, inspeksi dari komponen instalasi yang kendur, dan yang terakhir pelengkapan komponen transmisi. Selanjutnya ada sistem hidrostatik. Untuk alatnya ada kunci pas dan kunci kombinasi.
Lalu aktivitas maintenance, yang pertama cek level oli hidrostatik, cek sistem hidrostatik dari kebocoran, cek kualitas dari oli hidrostatik, keempat kuras oli hidrostatik, dan terakhir penambahan oli hidrostatik. 6 ada cooler, untuk alatnya kunci pas, kunci kombinasi, dan sikat. Maintenance-nya cek cooler untuk kontaminasi, cek cooler untuk kontaminasi dari udara luar, dan terakhir pembersihan cooler. 7 ada coolant level, alatnya kunci pas dan coolant. Dan aktivitasnya cek coolant level di level indikator fluida pada tangki ekspansi, cek kualitas coolant, ganti coolant. Unit, alatnya kunci pas dan aktivitasnya cek koneksi berulir dari kebocoran, cek host dari kerusakan, perbaiki jika dalam kondisi kebocoran, dan ganti apabila kabelnya rusak. Suspensi dan mounting cooling system, alatnya kunci pas dan kunci kombinasi. Untuk aktivitas, cek suspensi dan mounting semua komponen cooling system dalam kondisi baik. Lakukan tindakan yang diperlukan seperti pengencangan baut, penggantian komponen-komponen suspensi yang kurang berfungsi dengan baik. Lalu ada return elemen pada tangki statik. Untuk alatnya yaitu kunci pas, kunci kombinasi obeng, kain halus. Aktivitasnya melepas filter elemen, matikan fungsi kerja sistem hidrostatik, dan tekanan relief return filter dengan cara mengurangi putaran filter. Secara menyeluruh, bersihkan tangki oli hidrostatik di sekitar tutup dan return filter. Selanjutnya ada bongkar cover return filter dengan cara tarik keluar filter elemen beserta penampung kotoran dari bracket, putar penampungan kotoran berlawanan jarum jam untuk melepaskan. Bersihkan rumah return filter dan penampung kotorannya, cek secara visual penutup permukaan, dan yang terakhir ganti komponen penutup atau sealing komponen. 11 ada dudukan instalasi cooling unit clamp dan screw baut. Alatnya kunci pas, kunci kombinasi, kunci pipa, obeng. Aktivitasnya cek secara visual pipa-pipa, hose clamp, dan pipa berulir skru baut berada pada posisi yang benar dan tidak ada kebocoran. Jika dudukan instalasi tidak dalam posisi yang benar, lepas skrup dan kencangkan kembali dengan benar. Lalu yang terakhir, jika terjadi kebocoran, perbaiki dan ganti komponen yang rusak. Sekian paparan mengenai subbab transmisi dan cooling system. Selanjutnya saya akan membahas terkait air supply dan pengereman yang ada pada lokomotif CC300. Sekian, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.